Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kurniawan dari kelas SI 5B. NIM saya 181410206. Saat ini saya berkuliah di Universitas Bina Dharma, Palembang. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas pemodelan enterprise arsitektur sistem informasi di SMKN 1 Cikarang Selatan menggunakan TOGAF Architecture Development Method atau ADM. Latar belakang. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan belum memiliki arsitektur teknologi, sehingga proses pendataan teknologi informasi dan proses bisnis tidak efisien terhadap biaya, tenaga, maupun waktu. Agar terciptanya aktivitas organisasi yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu blueprint perencanaan arsitektur enterprise, sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Hasil dari perencanaan arsitektur enterprise ini adalah berupa blueprint perencanaan arsitektur enterprise, terutama arsitektur teknologi yang akan diusulkan di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Metode yang digunakan dalam perencanaan adalah TOGAF Architecture Development Method. Rumusan masalah. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan belum memiliki arsitektur bisnis untuk mematakan aktivitas utama, yaitu penerimaan peserta didik baru, proses belajar mengajar, hubungan dengan mitra DUDI, dan pelepasan siswa, dan penanganan alumni, dan aktivitas pendukung, yaitu pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan teknologi, dan manajemen sarana dan prasarana, sehingga proses bisnis tidak efisien terhadap biaya, waktu, dan tenaga. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi dalam upaya untuk mendukung pemenuhan standar nasional pendidikan atau SMP, dan juga merancang cetak biru arsitektur enterprise yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang akan diusulkan di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan langsung dengan mengamati aktivitas yang berjalan di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan pada bulan November, yang berlokasi di Jalan Ciantra, Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua yaitu studi pustaka. Pada tahapan ini dilakukan pencarian teori-teori untuk dijadikan acuan pada landasan teori dalam melakukan kegiatan penelitian. Adapun pada tahap yang dilakukan dalam studi pustaka, yakni dengan melakukan studi literatur, diantaranya buku, jurnal, dan informasi yang berkenan dengan TOGAF Architecture Development Method. Yang ketiga yaitu wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah guna mendukung penerapan SNP di sekolah. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai diantaranya kepala sekolah, staf tata usaha, wakil kepala sekolah, dan pengelola teknologi informasi. Metode perencanaan arsitektur. Metode perencanaan arsitektur yang digunakan pada penelitian ini menggunakan TOGAF Architecture Development Method atau ADM. Ada 5 tahap dalam metodologi TOGAF ADM yang digunakan penulis, yaitu preliminary phase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Berikut adalah gambar fase TOGAF ADM. Lima tahapan metodologi TOGAF ADM. Yang pertama,
Preliminary Phase, Framework, and Principles merupakan tahap awal persiapan perencanaan arsitektur enterprise untuk perencanaan arsitektur enterprise. Tujuan dari fase ini adalah untuk meyakinkan stakeholder terkait bahwa pendekatan preliminary phase ini memiliki komitmen untuk kesuksesan arsitektur yang akan dirancang. Adapun tahapan dalam fase ini diantaranya menentukan lingkup arsitektur enterprise berupa value chain, melakukan identifikasi terhadap stakeholder yang terlibat dalam aktivitas value chain, melakukan identifikasi terhadap prinsip arsitektur yang digunakan organisasi, dan penentuan framework. Yang kedua, fase A, arsitektur vision. Arsitektur vision menciptakan keselarasan pandangan mengenai pentingnya perencanaan arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah dalam arsitektur vision diantaranya menentukan seluruh aktivitas di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan dalam value chain dan mendefinisikan stakeholder yang terlibat. Yang ketiga, fase B, bisnis arsitektur. Dalam tahapan bisnis arsitektur, dilakukan pendefinisian kondisi awal arsitektur bisnis yang akan dirancang, menentukan model bisnis, dan aktivitas bisnis yang akan dirancang. Langkah yang dilakukan adalah membuat rancangan arsitektur proses aktivitas di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang keempat, fase C, Information System Arsitektur. Dalam tahapan Information System Arsitektur ini, menekankan pada aktivitas arsitektur sistem informasi yang akan dirancang. Pendefinisian arsitektur sistem informasi meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Pada arsitektur data, harus ditentukan tipe dan sumber. Yang kelima, fase D, teknologi arsitektur. Dalam tahapan ini, dilakukan penentuan kandidat teknologi yang akan dibutuhkan, topologi jaringan awal, dan usulan topologi jaringan, menentukan teknologi portfolio katalog, platform teknologi, serta konfigurasi hardware dan software. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir, pada penelitian ini, penulis melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka penelitian berikut. Hasil dan pembahasan. Preliminary Phase, Framework and Principles. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan perencanaan arsitektur enterprise sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan arsitektur enterprise harus sesuai terhadap tujuan dan aktivitas yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang kedua, pengelolaan arsitektur harus mudah digunakan sehingga dapat membantu kerja sama antar bagian. Yang ketiga, perencanaan arsitektur enterprise harus aman dan menjaga kerahasiaan data yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang keempat, perencanaan arsitektur enterprise harus memudahkan penambahan dan pengembangan di masa depan. Yang kelima, menggunakan software, hardware, dan platform yang kompatibel dengan teknologi yang akan digunakan. Identifikasi 5W+1H untuk perencanaan arsitektur. Berikut merupakan tabel identifikasi 5W1H yang digunakan untuk identifikasi terhadap objek-objek dalam perencanaan arsitektur enterprise di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. What? Objek. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Deskripsi. Membuat perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Who? Objek. Orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi. Deskripsi.
pembuat perencanaan, penelitian penanggung jawab, kepala sekolah beserta jajarannya di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Where, objek, lokasi tempat penelitian. Deskripsi, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, Jalan Ciantra, Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. When, objek, waktu penyelesaian perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Deskripsi, November sampai Desember 2020. Why, objek, alasan pembuatan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi. Deskripsi, untuk membuat perencanaan arsitektur enterprise dalam penataan teknologi informasi yang baik sehingga memberikan layanan yang efektif dan efisien di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. How, objek, proses perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi dibuat. Deskripsi, perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi dibuat dengan menggunakan TOGAF ADM. Analisis value chain. Berikut diagram value chain pada SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Bisnis arsitektur. Berikut use case service pada SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur menggambarkan infrastruktur jaringan berupa topologi, jaringan usulan, platform teknologi, konfigurasi software dan hardware, dan teknologi portfolio katalog yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan yang kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Berikut adalah gambar arsitektur jaringan usulan di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan dengan menggunakan TOGAF Architecture Development Method. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan target arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi dalam automasi proses bisnis dan teknologi informasi. Yang ketiga, penelitian ini juga menghasilkan arsitektur bisnis dan sistem informasi guna penyelaraskan proses bisnis dan SI atau TI-nya. Saran. Yang pertama, diharapkan pada penelitian berikutnya melanjutkan fase-fase pada TOGAF ADM berikutnya. Yang ketiga, diperlukannya penambahan sumber daya manusia pada bagian pengelola teknologi informasi agar pengembangan dan penerapan sistem informasi dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan sistem informasi diharapkan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi saya yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.